Salve, berjumpa lagi pada hari ini, hari Minggu tanggal 25 Januari 2026. Kembali saudara di pagi yang cerah ini, marilah kita mau mengucap syukur di dalam doa bersama-sama kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Merespons panggilan Tuhan dengan segera. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Yesaya, bacaan pertama Yesaya 8 ayat 23b sampai dengan bab 9 ayat 3, bacaan kedua 1 Korintus 1 ayat 10 sampai dengan 13, dan dilanjutkan dengan ayat 17, serta Injil Matius 4 ayat 12 sampai dengan 23. Saudara-saudaraku yang terkasih, Injil yang kita baca dan kita renungkan hari Minggu ini, saudara, ada dua hal yang ingin kita renungkan. Yang pertama, Yesus menyingkir ke Galilea. Dan yang kedua, Yesus memanggil murid-murid pertama. Pertanyaannya, saudara, kenapa Yesus menyingkir ke Galilea? Yesus menyingkir, saudara, setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, bukan karena takut, saudara, tetapi untuk memulai pelayanannya secara strategis di wilayah utara yang lebih heterogen, percampuran Yahudi dan non-Yahudi. Ini merupakan penggenapan nubuat Nabi Yesaya tentang terang yang bersinar di daerah kegelapan, serta mempersiapkan diri memanggil murid-muridnya dan memberitakan kerajaan Allah. Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan 2. Galilea, saudara, adalah tempat yang strategis untuk memulai pelayanannya, memberitakan kerajaan sorga, mengajar di rumah ibadat, menyembuhkan penyakit, dan memanggil murid-murid pertamanya, seperti Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes yang nelayan, serta yang lainnya, saudara. Menyingkirnya Yesus juga, saudara, untuk menghindari pusat konflik, dan dia menuju Galilea yang lebih aman untuk membangun karyanya. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Matius 4 ayat 17. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam misinya saudara untuk mewartakan kerajaan sorga, Yesus butuh orang-orang yang dapat melanjutkan misinya kelak. Yesus memanggil agar mengikutinya bukan dari orang-orang yang mapan, saudara, pejabat, orang pintar, saudara, namun memanggil orang-orang biasa seperti nelayan, bukan hanya kaum terpelajar atau kaya. Ini menunjukkan, saudara, bahwa tidak ada yang terlalu kecil atau tidak layak untuk dipanggil menjadi muridnya. Untuk apa mengikuti dia? Kita lihat kata Yesus kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Matius 4 ayat 1. Matius 4 ayat 19. Bagaimana respon mereka yang diajak Yesus untuk mengikuti dia? Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Matius 4 ayat 20. Kita semua yang telah percaya dan dibaptis di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus ini, saudara, juga dipanggil untuk menjadi penjala manusia, saudara. Dijadikan penjala manusia. Panggilan ini bukan hanya soal pekerjaan, tetapi transformasi menjadi pelayan yang menjangkau, mengajar, dan peduli, saudara. Kita lihat pada ayat 23. Membawa kerajaan sorga melalui tindakan kasih dimanapun kita berada. Seperti halnya mereka yang dipilih Yesus untuk mengikuti dia dengan segera meninggalkan jalannya, saudara. Kita pun, saudara yang terkasih, harus dengan segera, saudara, meninggalkan jalan yang ada dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita tinggalkan? Jala apa yang ada di dalam diri kita? Yaitu segala kebiasaan buruk, kekhawatiran, kemelekatan yang ada pada diri kita. Kita
Kita tidak harus meninggalkan profesi pekerjaan kita, saudara, tetapi menjadikannya medan pelayanan untuk melayani Tuhan, menjadi berkat dan bersaksi tentangnya melalui sikap hidup yang baik dan tekun di dalam pekerjaan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, Regi Minggu hari ini, saudara, kita semua diingatkan melalui baptisan kita. Kita diajak untuk mengikuti Dia, Yesus Tuhan, dengan segera meninggalkan segala kebiasaan buruk, kekhawatiran, kemelekatan yang ada pada diri kita, dengan tetap menjalankan profesi kita. Kita jadikan medan pelayanan untuk melayani Tuhan, menjadi berkat serta bersaksi tentang Dia melalui sikap hidup kita yang baik dan tekun. Mari saudara-saudara, kita mau merespons panggilan Tuhan dengan segera. Jangan tunda-tunda lagi, saudara. Saatnya kita segera bangkit melangkah maju untuk mengikuti Yesus Tuhan dan melayaninya dengan penuh kesetiaan dan penuh kerinduan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita mau mempersiapkan hati kita bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita dalam perayaan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Alehim.